طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان على الوالدين وجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin sekalian, jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, tidak terbilang dan tidak bisa terjumlahkan. Dan kita hanya bisa melanjutkan kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan bantuan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dalam Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Mardisbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab birrul iya, dan sudah kita jelaskan hadis yang pertama, yaitu hadis Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, tentang beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling wajib untuk berbakti? Maka Nabi menjawab, ibumu 3 kali. Setelah itu ayahmu. Setelah itu fal aqrab Kemudian bagian keluarga yang terdekat itu yang didahulukan sampai yang jauhnya. Sekarang kita akan masuk di hadis yang keempat dalam urutan Adabul Mufrad, atau hadis yang kedua dalam bab birrul Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa huwa amirul mu'minin fil hadis Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, telah menyampaikan kepadaku Sa'id bin Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir. Qala, beliau berkata, akhbarani Zaid ibn Aslam, telah menyampaikan dan memberitakan kepadaku Zaid ibn Aslam, an Atha bin Abi Yasar, dari seorang tabi'in maula Maimunah radhiyallahu anha, Atha bin Abi Yasar. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu atahu rajulun, bahwa dia didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala, laki-laki tersebut menceritakan, inni khatabtu imra'atan, saya telah melamar seorang wanita. Fa'abat an tanqihani, ternyata wanita itu ogah, tidak mau
alias menolak lamaran saya. Nah, wa khataba ghairi, wanita tersebut dilamar laki-laki lain. Nah, fa ahabbat an tankihahu, ternyata ini perempuan mau dengan laki-laki tersebut. Nah, faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka saya terbakar oleh api cemburu. Saya terbakar oleh api cemburu, saya pun membunuh dia. Iya, saya pun membunuhnya. Nah, fahalli min taubah, apakah masih ada jalan untuk saya bertobat? Nah, qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Nah, qala la, dia menjawab tidak, alias sudah meninggal. Nah, qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertaubat engkau kepada Allah dan lakukanlah pendekatan diri kepadanya sesuai dengan kemampuan. Nah, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Nah, ini Atha bin Abi Asal tadi itu setelah itu mengatakan, saya pun pergi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'alta'u an hayati ummihi, kenapa Anda menanyakan tentang ibunya apakah masih hidup atau tidak? Nah, faqala inni la a'lam amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Saya tidak mengetahui ada amalan yang amalan tersebut lebih dekat, lebih mendekatkan seseorang kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Al-walidah, bukan al-walidain, bukan juga al-walid, tapi al-walidatu. Ini ibu. Babnya bab bil bab tentang berbakti kepada berbakti kepada ibu. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang akan bersama kita. Naam, dan insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan batasan kemampuan yang kita miliki, kita akan mencoba menjelaskan sesuai dengan bimbingan para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah jami'an. Baik. Yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat adalah Ibni Abbas. Ibni Abbas atau dikenal dengan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Ya, termasuk salah satu dari sahabat yang mulia, dikenal dengan turjumanil Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Siapapun dari kalangan sahabat itu merujuk kepada beliau terkait dengan masalah tafsir. Nah, terkait dengan masalah at-tafsir. Dan memang kalau kita lihat sirah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, seharusnya kita menjadikan beliau teladan. Beliau ketika di zaman Nabi SAW masih anak-anak. Nabi meninggal, beliau usianya baru 13 tahun. Nabi meninggal, beliau usianya baru 13 tahun. Nah, 13 tahun baru selesai SD kalau di zaman kita ini. Tapi semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, subhanallah. Dan beliau tidak malu, tidak juga merasa rendah, dan juga tidak pede dan merasa dirinya hebat. Beliau kadang mendatangi sahabat yang lain untuk belajar, menimba ilmu. Dan ketika sampai di rumah sahabat tersebut,
Dia mendapati rumah sahabat tersebut tertutup. Penghuninya sedang tidur. Penghuninya sedang istirahat. Beliau pun menunggu di luar. Menunggu di luar. Ya, sampai kadang beliau tertidur di luar. Kemudian penghuni rumah bangun, membuka pintu, kaget. Ada ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak pamannya Nabi. Keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia. Seharusnya ini datang kepada Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Abbas yang datang. Tapi ketawaduan beliau dalam menuntut ilmu. Ketawaduan beliau dalam menuntut ilmu. Di usia belia seperti itu, beliau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sudah didudukkan di Darun Nadwah. Tahu Darun Nadwah? Kalau kita di zaman ini disebut dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tempat berkumpulnya kibarus sahabat, tokoh-tokoh sahabat yang dari sisi keilmuan, kefaqihan kumpulnya di situ. Mereka yang putuskan siapa yang nanti jadi khalifah, mereka yang putuskan undang-undang dan seterusnya. Makanya ketika Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas masuk ke situ, itu sempat diprotes. Kenapa? Ngapain anak kecil dikasih masuk? Anak kecil. Tadi saja usianya berapa tahun? 13. Iya. Kok ada anak kecil dikasih masuk? Kalau ke masjid tidak ada masalah. Sholat. Ini kibar, tokoh di sini. Iya. Tapi Umar bin Khattab tetap memasukkan beliau. Lalu untuk memperlihatkan kapasitas keilmuan Abdullah bin Abbas, kata Umar bin Khattab, "Ma ra'yukum?" Apa pendapat kalian tentang firman Allah dalam surah An-Nasr? Surah An-Nasr. Tahu surah An-Nasr? Tahu? Yang mana itu? Yang mana surah An-Nasr? Iza jaa nasrullahi wal fath. Jangan dibilang surah Iza jaa. Antum itu Iza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan iza jaa nasrullah wal fath dan fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan menyaksikan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Rabbmu itu Maha menerima taubat. Ketika Umar menanyakan kepada para sahabat itu, mereka menjawab sesuai dengan ilmu mereka. Ini menunjukkan akan datang pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa Makkah akan dibebaskan dan seterusnya, sesuai dengan makna ayat. Dan tidak ada yang disalahkan secara total, secara mutlak oleh Umar bin Khattab. Tapi beliau ingin memperlihatkan kadar kapasitas keilmuan si anak kecil ini. Maka kata beliau, "Ma ra'yukum ibnu ammi Rasulillah?" Apa pendapatmu wahai anak pamannya Nabi? Kata Abdullah bin Abbas, "Kalla wallahi." Sekali-kali tidak begitu. Tidak begitu maksudnya itu ayat. Tidak begitu maksudnya. Iya. Itu ayat maksudnya tidak lama lagi Nabi akan meninggal. Tidak lama lagi Nabi akan meninggal. Sebab pertolongan Allah sudah datang. Islam sudah dipeluk. Itu menunjukkan usia Nabi tidak lama lagi. Barulah para sahabat itu diam, tunduk. Oh, masya Allah. Jangan dipandang enteng itu anak kecil. Sebab kapasitas keilmuannya itu luar biasa. Beliau yang didoakan khusus oleh Nabi SAW
Sejak usia 6 tahun beliau sudah berada di rumahnya siapa? Nabi. Kalau Nabi mau salat malam, yang siapkan wudunya Nabi, perlengkapannya Nabi, Abdullah bin Abbas. Makanya Nabi pernah mendoakan beliau sambil mengusap kepala beliau, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dengan agama dan ajarkan dia tafsir. Dan ini Nabi tidak doakan ini kepada sahabat yang lainnya, hanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai Turjumanil Quran. Baik. Ini perawi hadis dari kalangan sahabat. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Nah, annahu atahu rajulun faqala. Beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki tersebut mengatakan, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tanqihani. Saya sudah melamar wanita, seorang wanita. Ternyata wanita itu enggan, ogah, tidak mau. Nah, wa khatabaha ghairihi, ya, fa ahabbat an tanqihahu. Dan wanita itu dilamar oleh laki-laki lain, ternyata dia mau. Nah, ternyata dia mau dengan laki-laki tersebut. Fagiltu alaihi faqataltuha fahal li min at-taubah. Kata laki-laki tersebut, maka saya dikuasai oleh cemburu, ghirah. Iya, ghirah itu bahasa Arabnya. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, cemburu. Nah, dikuasai oleh cemburu yang dahsyat sampai saya faqataltuha, saya bunuh itu perempuan. Nah, bukan laki-laki yang diterima, tapi perempuan tersebut. Nah, fahal min taubah, apakah masih ada jalan taubat untuk saya? Nah, sampai di sini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian, bahwasanya ada mutasmiyati listatar, li'annahu sayadhkur annahu qatala nafsan ghaira haqqin ghirah. Pelajaran yang pertama, bahwasanya boleh seseorang tidak menyebutkan identitasnya, siapa dirinya, tatkala ia hendak menanyakan sesuatu yang mana sesuatu yang dia tanyakan tersebut adalah suatu hal yang melanggar hak orang lain alias dosa besar. Nah, sebab dia akan menyebutkan bahwasanya dia telah membunuh seseorang. Boleh saja dia tidak sebutkan namanya. Nah, baik. Kemudian dari potongan hadits ini kita juga mendapatkan pelajaran. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Yang namanya girah, kecemburuan, kalau tidak terikat dengan dawabit syariah, dengan batasan-batasan dan kaidah syariat, kecemburuan kalau tidak disesuaikan dengan kaidah syariat, tidak disesuaikan dengan Al-Quran, tidak disesuaikan dengan As-Sunnah, ini sangat-sangat berbahaya. Kecemburuan. Nah, asalnya kecemburuan, itu boleh. Itu boleh. Bahkan kecemburuan tersebut salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau atau di dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, beliau menceritakan bahwa Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma itu pernah mengatakan, "Lau ra'aitu," seandainya saya melihat
menyaksikan rajulan, seorang laki-laki, ma'zaujati, laki-laki tersebut bersama dengan istri saya, maka la daraftu bisayf, saya akan penggal lehernya. Nah, saya akan penggal lehernya. Paham maksudnya? Iya. Seandainya saya mendapati istri saya bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, iya, maka kata Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, saya akan penggal lehernya. Siapa yang mau penggal? Laki-laki tersebut. Nah, maka ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian kaget, heran dengan kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah tadi? Iya. La ana aghyal minhu. Kata Nabi, saya lebih cemburu dari Sa'ad. Wallah aghyal minni, dan Allah lebih cemburu dari saya. Paham maksudnya? Nah, itu menunjukkan kecemburuan ada dalam agama kita. Iya. Kita mesti cemburu terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan. Cemburu terhadap apa saja yang terkait dengan agama ini. Tapi itu semuanya disesuaikan dengan dengan syariat, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadun aghyaru min Allah." Walidzalika, tidak ada satupun yang paling cemburu, paling pencemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Oleh karena itu, walidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap kekejian, apakah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, ini cemburu ada dalam agama kita. Iya, cemburu ada dalam agama. Hanya saja kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Raudatul Muhibbin, cemburu itu dua macam. Ada yang terpuji dan dicintai Allah, dan ada yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecemburuan yang terpuji, manakala seseorang cemburu, dan itu sesuai dengan bingkai syariat, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tercela manakala mengantarkan seseorang berlaku zalim, menyakiti yang dicintainya. Nah, bahkan mengantarkannya kepada pembunuhan, seperti yang terjadi dengan laki-laki ini. Iya, ditolak lamarannya. Iya kan? Ditolak lamarannya, apa yang terjadi? Dia bunuh itu perempuan. Yang membuat dia cemburu, ternyata laki-laki yang lain, yang datang melamar, ingin dia terima. Iya, mungkin di zaman kita ini juga bisa jadi ada seperti itu. Iya, apalagi istilah orang Makassar, eja tompana doang. Paham maksudnya? Iya, itu kalau Makassar. Nggak tahu kalau di sini. Iya, pokoknya bagaimana itu emosinya seseorang. Apalagi kalau tahu laki-laki yang dia terima itu dari sisi ketampanan, aduh, tidak ada. Dari sisi finansial, aduh, subhanallah. Iya. Ini lebih cemburu lagi orangnya. Apa sih kekurangan saya? Kan begitu. Iya. Kenapa sampai dia tidak diterima? Tapi kecemburuan orang beriman beda dengan kecemburuan yang tidak beriman. Kecemburuan orang yang beriman itu sebabnya dua, sebab pribadi dan sebab keimanannya. Tapi kalau kecemburuan yang orang yang tidak beriman, pribadi saja, dan ini yang mengantarkan dia kepada kezaliman. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya, pertanyaan laki-laki tersebut, fahal min taubah, apakah masih ada jalan untuk saya bertobat? Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa
tidak boleh seseorang itu putus asa. Sebanyak, sedahsyat, seluas, setinggi apapun dosa yang pernah Anda lakukan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Bagaimanapun kelamnya kehidupan masa lalu kita, bagaimanapun kita pernah berada di lembah yang hitam, atau mungkin lebih hitam dari lembah hitam yang pernah ada, jangan pernah putus asa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa di antara mereka yang berputus asa dari rahmatnya Allah, di antaranya orang kafir. Orang kafir. Allah sebutkan dalam surah Yusuf di ayat yang ke-87, innahu la ya'su min ruhillah illa al-qaumul kafirin. Tidak ada yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang kafir. Jangan pernah putus asa. Nah, bagaimanapun hitamnya dan kelamnya masa lalu kita. Nah, di sini juga kita mendapatkan pelajaran wajib bagi seseorang untuk bertobat. Wajib untuk seseorang untuk bertobat dan tidak menunda-nunda tobatnya. Dia laki-laki yang sudah membunuh, dia mau tahu apakah masih ada jalan untuk bertobat. Itu kan dia bersegera bertobat namanya. Nah, pelajaran yang lainnya, siapapun dari kalangan manusia secara umum atau kaum muslimin secara khusus yang terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kemungkaran, terjatuh ke dalam fahsya, sebanyak apapun dosa-dosa tersebut, ketika dia mau bertobat, hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu. Bertanya kepada orang berilmu. Jangan datang kepada orang yang tidak berilmu. Di zaman kita ini, kita terlalu banyak tertipu dengan penampilan. Nah, apalagi kalau sudah nongol di media-media. Ditayangkan oleh sekian banyak stasiun TV swasta dan TV-TV yang non swasta. Wah, dijadikan rujukan. Hasilnya apa? Tontonan jadi tuntunan. Padahal dari sisi keilmuan, subhanallah, kadang anak baru belajar itu sudah tahu salah itu dia bilang. Tapi karena terkenal, wah, sudah. Lihat laki-laki ini, dia tidak sembarangan. Dia datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, kalau kita mendatangi seseorang yang bukan dari ahli ilmu, bukan orang yang punya ilmu, biasanya bukan solusi yang ada. Ingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang panjang, hadis yang menceritakan tentang seorang dari Bani Israel yang sudah membunuh 99 nyawa. Dia mau bertobat, maka dia diminta, dullani ala a'lami ahli al-ard, tunjukkan kepada saya manusia yang paling berilmu. Fadulla ila rahib, dia pun ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu. Ibadah hebat, luar biasa. Tidak usah ditanyakan ibadahnya, tapi kosong dari sisi ilmu, hampa dari sisi ilmu, tidak berilmu, tidak faqih. Biasanya seperti ini ketika ditanya main perasaan, main logika. Makanya ketika ditanya sama laki-laki itu, fahal li minat taubah, saya sudah membunuh 99 orang, apakah masih ada jalan bertobat? Apa kata laki-laki ahli ibadah itu? Taliwa-liwa dosamu. Dia, kenapa? Main perasaan, main logika. Kalau bahasa kita kan begitu. Sudah tidak ada minat sabar-sabar untuk di neraka. Main perlogika semata. Kenapa? Dia ahli ibadah memang, tapi tidak punya ilmu. Tidak dididik di atas ilmu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Dibunuh juga. Itu juga bahayanya kalau seseorang bicara tanpa ilmu. Nah, karena mangkasar kepitikan akan naik. Pokoknya main perasaan. Aduh,
Salah mentong kena. Ini pembunuh ini kok. 100 dia bunuh. Tapi semangatnya untuk bertobat tidak kendor. Makanya dia pun tanya, apakah masih ada orang berilmu yang saya bisa tanya? Maka ditunjukkan kepada seorang ulama. Dia pun mendatangi ulama tersebut. Dia pun menyampaikan, inni qataltu mi'ata nafsan. Saya sudah membunuh 100 orang. Fahal li minat tobat. Apakah masih ada jalan untuk saya bertobat? Kata ulama yang ucapannya dibangun di atas ilmu, bukan logika, bukan perasaan. Apa yang menghalanginya dari tobat? Apa yang menghalanginya dari tobat? Iya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Jangankan untuk dosa membunuh 100, mau 200 nyawa juga. Kalau mau bertobat, Allah mau menerima tobat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang terliwat-liwat, dikuasai oleh hawa nafsunya melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Allah mengampuni dosa tanpa kecuali. Maka subhanallah, dia pun bertobat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita seseorang yang ingin solusi, ingin jalan keluar dari permasalahannya, jangan sembarangan curhat. Jangan sembarangan curhat, apalagi di media sosial, apalagi dipasang status. Aduh, saya kasih sudah bunuh fulan dan fulan. Apakah masih ada jalan taubat? Saya pastikan banyak yang komen. Pasti banyak yang komen. Dan yang komen pasti komen negatif dan tidak akan mendapatkan jempol, tidak akan mendapatkan like. Kenapa? Para netizen, para sosialita itu kan bukan orang berilmu. Mereka semua terbawa perasaan, terbawa logika. Hasilnya apa? Anda dibully. Iya kan? Karena memang bukan tempat curhat itu. Kalau mau curhat, curhat sama orang berilmu. Nah, jangan sembarangan kiri kanan. Nah, tidak ada solusi itu. Malah dosa yang seharusnya Anda sembunyikan, tidak perlu diketahui oleh masyarakat banyak, langsung tersebar. Biasanya ketika itu lebih sulit bertobat. Kenapa? Tak kalah nih. Iya kan? Apalagi kalau bullynya sudah dahsyat. Subhanallah. Karena memang salah langkah. Lihat laki-laki ini, dia sudah membunuh. Dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, seorang berilmu dari kalangan sahabat. Nah, tayyib. Qala, kata Abdullah bin Abbas, ummuka haya, apakah ibumu masih hidup? Iya. Kadang kita yang dengarkan hadits ini mungkin bingung, apa hubungannya antara tobatnya dia dengan ibu masih hidup? Iya tahu? Apa sinkronisasinya? Iya. Apa kaitannya begitu? Iya. Nanti kita akan lihat di akhir hadis. Nah, qala la. Tidak, ibu saya sudah meninggal maksudnya. Qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ila Allah azza wajalla. Bertobatlah kepada Allah azza wajalla. Lihat. Iya. Diarahkan bertobat. Diarahkan untuk bertobat. Bukan dibully. Diarahkan bertobat. Nah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan lakukanlah pendekatan diri kepada Allah sesuai kemampuanmu. Maksudnya lakukan amalan saleh. Di sini jemaah sekalian faedah yang kita peroleh, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala dalam syarah beliau, fihi maslaqus sahih. Abdullah bin Abbas memberikan maslak, jalan keluar yang paling tepat. Jalan keluar yang paling tepat atas dosa yang dilakukan laki-laki tersebut. Dan jalan keluarnya itu dua, taubat dan memperbanyak amalan soleh.
Taubat itu harus memenuhi 5 atau 6 syarat. Kalau tidak terpenuhi itu tidak sah tobatnya. Kalau tidak terpenuhi itu disebut tomat, bukan tobat. Tomat sudah tobat kumat. Iya. Itu tomat. Tapi kalau tobat mesti terpenuhi 5. 1, mesti ikhlas. Iya. Sebab tobat itu ibadah. Jangan dia bertobat sebab tidak bisa lagi melakukannya. Atau banyak yang lihat, jadi dia mau tobat. Salah itu. Tobat ikhlas karena Allah. Iya. Kemudian yang kedua, ada an-nadama, ada penyesalan. Yang pernah yang dia lakukan itu dosa-dosa, dia menyesalinya. Iya. Bukan dia simpan-simpan. Ya, kalau ada kesempatan, insyaallah. Salah itu. Dia tidak ada nadama yang seperti itu. Mesti penyesalan. Yang ketiga, kalau dia masih ada dalam lingkaran dosa tersebut, dia harus keluar secara tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Paham maksudnya? Iya. Saya misalkan mereka yang suka minum minuman keras. Iya. Sementara di majelisnya ini sudah dibagikan gelas-gelas. Tiba-tiba, saya mau taubat ini. Ikhlas karena Allah. Menyesal dengan yang pernah lakukan. Tapi kan tak kalah di sini, maka sekalian selesaikan 1 gelas. Itu tidak boleh seperti itu. Langsung ditinggalkan. Yang keempat, harus ada tekad kuat untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Tekad yang kuat untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Dan seseorang yang terjatuh ke dalam dosa yang sama, dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia punya pilihan untuk tidak terjatuh, bukan khilaf, bukan lupa, maka ini saya bahasakan dengan sebenarnya lebih bodoh daripada keledai. Tahu keledai? Bukan kedelai. Keledai. Keledai dalam bahasa Arab disebut himar. Himar, keledai, menurut orang Arab, itu hewan yang paling bodoh. Hewan paling bodoh. Tapi al-himar la yaqa'u fi hufratin wahidah marrataini. Sebodoh-bodohnya itu keledai, kalau dia lewat di sebuah jalan, lalu di jalan tersebut dia terperosok jatuh, maka di lain waktu dia lewat, dia tidak akan lewat lagi di situ. Sebodoh-bodohnya itu keledai. Iya. Paham maksudnya? Sebodoh apapun itu keledai, dia tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Lalu kita manusia bagaimana? Masa lebih bodoh daripada himar? Iya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa mereka itu himar. Jangan salah paham. Iya. Jangan salah paham. Nah, kemudian syarat yang keberapa? Yang kelima, dia bertobat pada waktu tobat masih bisa. Masih bisa dia bertobat. Sebab ada waktunya tobat sudah tidak bisa lagi. Meskipun Anda tobat. Iya. Nah, karena mengasal tenam. Tidak ada nih. Iya. Taib mau. Iya. Kapan itu? Ketika nyawa sudah tinggal di kerongkongan, sudah hampir mati. Iya. Seperti Fir'aun yang sudah bengkap tenggelam, baru dia mau tobat. Taib memang. Sabar kok. Tidak ada. Dan tobat sebelum waktunya habis. Kapan waktunya habis? Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sebelah barat sana nih. Sekarang matahari masih terbit sebelah mana? Sebelah timur, masih ada jalan. Iya, tobat memang kok. Kita khawatir besok sudah terbit sebelah barat. Iya. Kalau sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi, tobat tutup. Yang mau beramal silakan beramal, tapi pintu tobat sudah tutup. Iya. Dan tambahan yang keenam, kalau dosa tersebut terkait dengan sesama manusia, dia wajib untuk
mengembalikan hak manusia yang dizalimi. Yang punya masa lalu mungkin dia centeng pasar. Semua yang anak-anak baru dilihat diuji, ditonjok, dibonyok dulu, dites-tes dulu, toh? Lalu centeng pasar ini taubat, minta maaf dulu, minta maaf sama mereka semua. Nah, atau minta kehalalannya, seperti mereka yang sudah sekian tahun, puluhan tahun berada dalam profesi mencuri, sudah tidak terhitung berapa dia curi, siapa yang dia curi, dia mau kembalikan juga tidak punya duit, dia tidak tahu hitung-hitung siapa. Iya. Maka kalau ada yang dia dapat, minta dihalalkan, minta dihalalkan. Tidak main-main itu dosa manusia. Nah, kemudian maslak yang kedua, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badal hafizahullah taala, selain tobat, Abdullah bin Abbas memberikan tuntunan apa? Perbanyak amalan soleh. Perbanyak amalan soleh. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-70. Setelah sebelumnya Allah sebutkan 3 dosa dahsyat, 3 dosa besar, syirik, membunuh, dan kemudian zina. Allah sebutkan setelahnya di ayat ke-69, dosa-dosa tersebut dilipat gandakan siksanya. Allah sebutkan di ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kecuali bagi mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Iya, memperbanyak amalan soleh. Sebab hakikatnya innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan kejelekan, dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Sudah habis waktunya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, ditandai faedah terakhir ya, supaya lanjutannya itu sistematis. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun tanya jawab nanti setelah hadits ini selesai. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.